Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tematik hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pelajaran IPA, zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan zat campuran? Yuk kita bahas. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda-benda tersebut merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Sedangkan campuran adalah materi berupa kumpulan dua zat atau lebih. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen, besi, emas, perak, dan belerang. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air, garam, dan gula. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya air dan gula. Air yang sudah dicampur dengan gula akan mengalami perubahan rasa, yaitu rasanya akan menjadi manis. Air dan gula dapat tercampur dengan sempurna. Contoh lainnya yaitu campuran air dan kecap, larutan oralit, dan sirup. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Contohnya air dan pasir. Air yang dicampur dengan pasir akan mengalami perubahan. Air yang semula bening berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan pasir pada bagian dasar gelas. Air dan pasir tidak tercampur secara sempurna. Contoh lainnya yaitu campuran air dan kopi, air dan tepung, serta air dan minyak. Zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Zat padat dengan zat cair seperti campuran garam dan air. Zat padat dengan zat gas seperti campuran debu dan udara. Zat cair dengan zat cair seperti campuran sirup dan air.
Zat gas dengan zat gas seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Kita dapat mengetahui benda dapat digolongkan ke dalam zat tunggal dan campuran dengan memperhatikan zat penyusunnya, misalnya air putih dan air teh. Air putih yang biasa kita minum memiliki zat penyusun tunggal, yaitu air. Sehingga air putih digolongkan ke dalam zat tunggal. Adapun air teh adalah air yang telah dicampur dengan teh, sehingga air teh digolongkan ke dalam campuran. Perhatikan tabel benda beserta zat penyusunnya. Yang pertama adalah air es. Air es zat penyusunnya adalah air. Karena tidak dicampur dengan zat yang lainnya, maka penggolongan bendanya adalah zat tunggal. Selanjutnya adalah jus melon. Jus melon zat penyusunnya adalah air, kemudian dicampur dengan gula, dicampur dengan buah melon. Karena sudah gabungan dari beberapa zat, maka penggolongan bendanya adalah campuran. Selanjutnya adalah kapur tulis. Kapur tulis zat penyusunnya adalah kapur, maka penggolongan bendanya adalah zat tunggal. Selanjutnya agar-agar. Agar-agar zat penyusunnya adalah air, kemudian dicampur dengan gula, setelah itu dicampur dengan bubuk agar-agar. Karena terdapat beberapa gabungan dari beberapa zat, maka penggolongan benda tersebut adalah campuran. Selanjutnya air kopi susu. Zat penyusunnya air, kemudian dicampur dengan gula, kemudian dicampur dengan kopi, dan juga dicampur dengan susu. Maka penggolongan bendanya adalah campuran. Teman-teman, tematik hari ini tugas teman-teman adalah membuat percobaan campuran homogen dan campuran heterogen. Masing-masing satu contoh ya. Untuk melakukan percobaan, teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahannya yang ada di rumah, seperti air, gula, kopi, garam, minyak goreng, kecap, beras. Untuk melakukan percobaan campuran homogen dan heterogen, teman-teman harus mencampurkan dua jenis bahan-bahan yang ada. Misalnya air dicampur dengan gula, atau air dicampur dengan kopi, atau air dicampur dengan garam, atau air dicampur dengan minyak, air dicampur dengan kecap, ataupun air dicampur dengan beras. Nah, teman-teman memerlukan gelas bening ya, nanti agar terlihat apakah campuran tersebut termasuk homogen atau termasuk campuran heterogen. Jika kedua bahan tersebut sudah teman-teman campurkan dan diaduk, teman-teman amati apakah campuran tersebut tercampur dengan sempurna atau tercampur rata. Jika tercampur sempurna, maka campurannya disebut campuran homogen. Jika campurannya tidak tercampur sempurna atau ada endapan di dasar gelas, maka campurannya disebut campuran heterogen. Oke, selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.